Halo teman-teman, ketemu lagi di Sekolah Finch Trisakti Bird Farm. Di bagian ke-6 ini, kita akan bongkar tuntas dua hal yang sering dianggap sepele tapi paling mematikan. Air minum dan vitamin. Banyak peternak bangga banget pakai pakan mahal, impor, harganya selangit. Tapi mereka lupa satu hal kecil yang fatal. Air minumnya asal-asalan. Padahal, tubuh Finch itu lebih dari 70% isinya adalah air. Jadi, kalau airnya bermasalah, ya seluruh sistem tubuhnya pasti ikut bermasalah. Poin pertama yang harus dicamkan, air itu bukan sekadar bening. Air minum Finch tidak cukup hanya terlihat jernih. Masalah yang sering terjadi adalah air dibiarkan terlalu lama di wadah, wadahnya kotor dan berlumut, kena panas matahari langsung, atau terkontaminasi sisa pakan yang jatuh. Para breeder profesional di luar negeri itu disiplin sekali. Mereka ganti air setiap hari, wadahnya dicuci rutin sampai bersih, dan mereka anti pakai botol minum yang sudah berlendir. Ingat ya, air kotor itu racun paling sopan, membunuh Finch kita secara perlahan tanpa suara. Selanjutnya, kita harus paham kalau air dan cuaca itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Finch adalah burung yang sangat sensitif terhadap perubahan cuaca, baik itu panas ekstrim, dingin yang datang mendadak, ataupun kelembapan udara yang berlebihan. Logikanya sederhana. Saat cuaca panas, air minum jadi lebih cepat basi dan jadi sarang bakteri. Saat cuaca dingin, metabolisme tubuh Finch melambat. Penyerapan nutrisi juga berbeda. Breeder di Eropa itu selalu menyesuaikan pemberian vitamin berdasarkan kondisi cuaca, bukan sekadar mengikuti jadwal yang kaku. Kalau cuaca berubah, tapi cara kita merawat air dan vitamin tetap sama, disitulah masalah biasanya dimulai. Nah, sekarang kita bahas vitamin. Kesalahan fatal yang paling sering dilakukan adalah menganggap vitamin itu seperti obat. Diberikan setiap hari, dosisnya berlebihan, dan gonta-ganti merek tanpa ada jeda. Ini bahaya sekali. Vitamin ala breeder serius itu punya siklus, punya tujuan yang jelas, dan dosisnya ringan tapi tepat sasaran. Contohnya, vitamin A untuk kesehatan pernapasan dan mata, vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium, dan vitamin E untuk mendukung fungsi reproduksi. Ingat, vitamin itu fungsinya sebagai pendukung, bukan penopang hidup Finch. Lalu, kapan waktu terbaik memberikan vitamin? Pola umum di luar negeri adalah cukup 1-2 kali seminggu, atau diberikan hanya saat ada kondisi khusus, misalnya saat burung dalam masa pemulihan sakit, saat ada pergantian cuaca ekstrem, atau setelah masa breeding yang menguras energi. Penting juga untuk diingat, air yang sudah dicampur vitamin harus diganti maksimal dalam 24 jam. Jangan dibiarkan lebih dari itu, karena vitamin yang basi justru lebih berbahaya daripada tidak pakai vitamin sama sekali. Terakhir, saat Finch stres, entah karena pindah kandang atau ada gangguan lain, dia akan minum lebih banyak dan lebih sering. Di momen inilah racun dari air kotor bisa masuk ke tubuhnya lebih cepat. Makanya, saat Finch dalam kondisi lemah atau stres, kebersihan air minum jadi harga mati, pemberian vitamin tidak boleh berlebihan, dan wadah minum harus benar-benar steril. Di saat Finch lemah, kesalahan kecil yang kita buat bisa menjadi fatal. Sebagai penutup bagian ini, ingat teman-teman, banyak peternakan Finch yang jatuh bukan karena wabah penyakit besar, tapi justru karena meremehkan hal kecil seperti air minum dan memaksakan pemberian vitamin, yang terlihat sederhana seringkali menyimpan bahaya paling dalam. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke kelas terakhir sebelum penutup, yaitu manajemen pakan sesuai fase hidup Finch, dari remaja, indukan, sampai masa pensiun. Ikuti terus ya di channel Trisakti Bird Farm. Terima kasih.